sahabat Dai, tadi kita sudah lihat bagaimana gaya berpakaian saya. Nah, kalau kita bicara tentang sampah dan limbah, itu tidak hanya dihasilkan dari kemasan makanan dan minuman semata saja, tapi juga dihasilkan dari industri fashion. Pakaian kita pakai tanpa kita sadari itu menghasilkan sampah dan limbah yang cukup banyak. Nah, kalau memang perlu pakaian, kita bisa mencari cara lain sebelum buru-buru membeli pakaian baru. Caranya banyak sekali. Yang pertama, kalau memang kita hanya perlu pakainya hanya sesekali, kita bisa pinjam. Bisa pinjam dengan kakak, dengan adik, dengan teman, bisa juga sewa. Sekarang sudah ada aplikasi untuk menyewa pakaian dalam kurun waktu tertentu dengan biaya tertentu dengan jumlah pakaian tertentu juga. Kemudian juga kalau memang misalnya memang untuk dipakai berkali-kali dalam jangka waktu yang panjang, kita pertama bisa ikut acara barter pakaian. Jadi pakaian lama kita yang masih dalam keadaan baik itu bisa kita tukar, bisa kita barter dengan pakaian lama orang lain yang masih baru. Kemudian cara lain kita juga bisa membeli second hand. Membeli pakaian bekas itu juga banyak, bisa datang ke event-event garage sale, kemudian bisa juga datang ke toko yang memang menjual pakaian dan barang-barang second hand. Kemudian juga sekarang di online itu banyak sekali akun-akun yang menjual pakaian pre-love-nya, pakaian bekasnya mereka yang masih baik, namun jika ingin membeli online catatannya adalah request ke penjual untuk kemasannya itu yang ramah lingkungan dan minim sampah. Kemudian kita juga bisa menggunakan pakaian lungsuran dari kakak, ibu, tante yang masih bagus untuk kita mix and match dengan pakaian kita supaya usia pakaiannya panjang. Kalau memang opsi-opsi lain yang tadi sudah dilakukan tapi belum menemukan dan harus membeli baru, ada catatannya. Kita bisa membeli pakaian yang dibuat secara lokal untuk mengurangi jejak karbon transportasi. Kemudian kita juga bisa memilih model yang long lasting, sehingga dipakainya itu tidak hanya sewaktu-waktu tapi bisa panjang. Kemudian kita juga bisa memilih bahan dan kualitasnya yang baik supaya tidak cepat rusak dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, saya suka sekali menggunakan batik. Dalam keseharian saya setiap hari juga menggunakan batik. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana saya memodifikasi satu kain batik yang menjadi berbagai macam gaya. Nah, tadi adalah cara saya untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industri fashion. Semoga menginspirasi.